Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Civil Ancora Vivo. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi mengenai materi baru, yaitu perencanaan struktur balok. Nah, dalam dunia konstruksi, struktur balok ini dapat diklasifikasikan menjadi banyak ya. Yang di bangunan high rise itu banyak. Di sini konteksnya akan saya bahas bangunan sederhana. Itu diklasifikasikan ada balok cantilever dan balok menerus maupun balok memanjang. Oke. Dari klasifikasi itu ada lagi jenis-jenisnya, yaitu balok anak dalam balok menerus dan balok induk ya. Nah, dari beberapa jenis itu ada lagi dibagi menjadi tipe, yaitu tipe tulangan tunggal dan tipe tulangan rangkap ya. Pertanyaannya adalah mengapa ada banyak jenis dan tipe. Nah, itulah bentuk dari antisipasi engineer untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, menurut saya pribadi, engineering itu lebih ke pemecah masalah ya. Jadi bukan kaku mengikuti teori. Oke. Lalu mengapa kebanyakan engineer itu menghitung dan lain-lain? Iya, menghitung itu memang penting ya. Karena engineer menghitung itu untuk menemukan permasalahan secara sains atau secara logika ya. Lalu kembali ke pendapat masing-masing. Pendapat saya pribadi, engineer ini lebih ke pemecah masalah, itu yang baik menurut saya. Oke. Jadi saya tidak terlalu fokus pada hitungan, tapi fokus untuk memecahkan dan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Oke. Karena ini konteksnya perencanaan, maka di sini tidak ada masalah yang cukup advance ya. Kapan-kapan saja dalam channel ini akan saya upload mengenai studi case permasalahan yang sering terjadi di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya, dikontrol dengan kalkulasi manual guna menjustifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke. Pertama kita mempunyai balok beton ya, panjangnya 4 meter, lebar dan tingginya belum diketahui. Kalau belum diketahui, kita lakukan preliminary. Untuk H atau tinggi profil atau tinggi penampang itu 1/12 L. L di sini adalah 4 meter atau 400 cm dibagi 12 itu didapat 33,3 cm. Kita pakai saja 40 cm. Harusnya 35 cm itu sudah bisa. Karena di sini kita juga melihat bebannya. Bebannya itu di sini nanti, beban hidup live load ini mencapai di atas 15 kN, kita pakai 40 cm ya. Untuk lebar balok ini itu kita gunakan preliminary sederhana atau preliminary umum, yaitu tinggi penampang dibagi 2, yaitu 40 cm dibagi 2 adalah 20 cm. Jadi B per H atau lebar dan tinggi penampang yaitu 20/40. Oke. Kita langsung buka file SAP ya. Ini adalah tampilan SAP 2000. Kita klik add new model, kita ubah di sini kilonewton meter, kita pilih beam. Oke, kita gunakan use custom grid, kita edit. Nah, di sini yang C kita hilangkan saja, kita delete. Untuk A kita ubah menjadi 0 dan B kita 4 meter karena dia berjarak 4 meter. Kita oke lagi, oke. Iya, pasti ini jaraknya 4 meter. Nah, yang pertama kita harus mendefinisikan material. Katakanlah kita menggunakan beton mutu FC 25 MPa. Oke, kita add new material. Kita rubah di concrete.
Untuk standarnya kita pilih user, kita oke. Untuk nama kita beri nama 25 spasi MPa. Untuk berat jenis beton kita ubah dulu satuannya ke kilogram meter, yaitu 2400 atau kilonewton saja ya. Kilonewton meter ya, kita 24 kilonewton meter berarti. Lalu kita rubah ke newton milimeter. Ya. Untuk modulus elastisitas ini itu menggunakan formula 4700 dikali akar FC. Akar FC dari 25 berarti akar dari 25 itu 5. 5 dikali 4700 adalah 23.500 ya. Lalu FC-nya adalah FC 25. Kita oke. Lalu kita add new material lagi. Nah, kita gunakan rebar ya. Rebar ini adalah baja tulangan ya, bukan steel. Untuk standar kita pilih user, lalu kita oke. Di sini kita gunakan ulir BJ 55. Untuk berat jenisnya ya itu 7.850 kg per meter kubik. Lalu kita ubah ke newton milimeter. Di sini FY-nya adalah 410 di SNI baja tahun 2002. FU-nya karena dia BJ55 berarti 550 ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Ini sama 410 dan ini 550. Oke, ini BJ55 adalah ulir ya. Kita oke. Lalu kita akan membuat tulangan sengkang atau tulangan geser ya dari BJ55 ini. Kita add copy material, kita rubah namanya menjadi BJ37 ya. Untuk FY nya yaitu 240 dan FU itu 370 sama, ini juga sama 370. Kita oke. Lalu kita kembali ke define, kita section properties, kita frame section, kita add new properties. Dari steel ini kita cari yang concrete, lalu pilih profil rectangular. Kita beri nama B2040. Untuk materialnya sendiri gunakan beton 25 MPa. Untuk depth atau tinggi itu 40 cm atau 0,4 meter karena kita menggunakan meter. Lalu lebarnya yaitu 20 cm atau 0,2 meter. Oke. Di sini langsung ke concrete reinforcement. Tipenya balok ya, maka pilih beam. Nah, longitudinal bars itu adalah tulangan pokok ya, dia benar menggunakan ulir. Lalu tulangan sengkangnya dia menggunakan polos, yaitu BJ37. Untuk cover atau selimut beton itu biasanya 3 cm saja atau 0,003 meter. Maaf. Kita oke. Lalu kita oke lagi, kita oke. Lalu kita ke definisi lagi. Kita ke load pattern. Kita tambahkan live karena dia tidak ada live, yang ada hanya dead. Kita add new load pattern, kita oke. Lalu kita ke define, kita pilih load combination, kita add new combo. Oke, kombinasi 1 yaitu 1,2 dead load. Kita add, lalu kita ubah live load dan 1,6 live load. Kita add, kita oke. Ya. Lalu batang ini akan kita ganti ya menjadi balok 2040. Caranya blok ya, kita assign frame section lalu ke B20/40. Kita oke. Ya.
Untuk pembebanannya, dead load di sini sudah saya sediakan ya. Karena dia menggunakan bata ringan dengan tinggi pasangan bata 4 meter dan menggunakan ketebalan 150 mili atau 15 cm, maka untuk mencari beban per meter larinya yaitu tinggi pasangan bata dikali berat jenis bata dikali dengan tebal bata. Kenapa begitu? Kenapa dikali tebal bata dan dikali tinggi? Kalau kita kali tebal bata, maka beban dari atau berat per meter kubik itu akan menjadi beban luasan. Dan ketika menjadi beban luasan, kita kali dengan tinggi, maka larinya di sepanjang gelagar. Berbeda kalau beban luasan itu kita kali dengan panjang gelagar, itu dia tidak lagi membebani gelagar itu sendiri, melainkan di sisi samping lainnya, bukan. Jadi H itu 4 meter, berat jenis bata ringan yaitu 6 kN per meter kubik, karena di sini berat jenisnya 600 kg per meter kubik. Di sini saya menggunakan kilonewton. Lalu tebalnya 0,15 meter karena kita menggunakan satuan meter. Didapat WDL atau weight dead load yaitu 3,6 kN meter. Oke, kita terapkan di sini, kita aplikasikan, kita block, kita assign, kita frame load, lalu distribute dead load kilonewton meter itu adalah 3,6. Kita oke. Ya. Lalu untuk live loadnya yaitu 19 kN per meter lari. Kita aplikasikan, kita block, kita assign, kita frame load, distribute live load, kita rubah menjadi live load yaitu 19 kN meter lari. Iya. Lalu kita analyze, kita set analysis option, kita explain ya, explain, kita oke. Maaf, ini kepencet. Kita klik ini, run analyze atau di analyze, run analyze. Untuk model do not run, kita run. Bentar. Analyze, run analyze. Ini model alive kita uncheck ya. Ya. Oke. Model alive kita uncheck, kita run now. Kita simpan di sini saja, misalkan BIM. Ya. Oke, sudah selesai. Kita bisa melihat momen. Oke, kombinasi 1 momennya. Iya, ini adalah momennya. Lalu kita bisa melihat apakah gelagar ini aman. Kita lihat view ke desain ini, view. Kita menggunakan peraturan 2009 misal. Kita oke. Kita atur select design combosnya, yaitu kombinasi yang kita kehendaki untuk desain. Kita uncheck automatic, kita oke, lalu start design. Ya, ini adalah rasio tulangannya ya, sudah keluar. Berarti kesimpulannya adalah bahwa desain kita sudah memenuhi syarat ya. Lalu kita wajib melakukan kontrol dalam perhitungan manualnya ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saja saya akan membahas kontrol perhitungan manual dari perhitungan SAP ini. Oke. Ini sudah jelas kesimpulannya bahwa balok ini sudah mampu menahan beban yang diberikan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.